Halo sobatku, apa kabar? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi di channel Maulani. Kali ini akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Lion 2016, yang mana film ini benar-benar diangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang perjuangan hidup seorang anak laki-laki bernama Saru yang terpaksa harus berpisah dengan keluarganya. Saru yang masih kecil dan malang pun dipaksa harus belajar bertahan hidup dalam situasi kebingungan dan rasa takut. Film ini diawali dengan seorang anak kakak beradik bernama Gudu dan juga Saru. Terlihat mereka yang sedang mencuri batu bara di sebuah kereta. Walaupun sempat hampir ketahuan oleh penjaga kereta itu, tapi nampaknya mereka ini tidak terlalu mengkhawatirkannya, karena mungkin hal ini sudah terjadi kebiasaan mereka. Setelah mereka rasa curiannya sudah cukup, akhirnya mereka pun turun ngajol dari kereta itu. Lalu mereka menjualnya dan uang hasilnya pun mereka belikan 2 gelas susu. Ada yang sedikit menyentuh di momen ini, di mana saat mereka sedang membeli susu, Saru berkata pada kakaknya bahwa ia ingin jalebi alias kerupuk. Namun Gudu yang merasa uangnya kurang tidak akan cukup bila dipakai untuk membeli kerupuk tersebut, lantas mencoba menyenangkan hati adiknya dengan mengatakan, suatu hari pasti kubelikan kerupuk tersebut. Bukan hanya satu, semuanya pun kakak belikan sama warungnya. Saru nampaknya begitu senang dengan perkataan kakaknya. Namun lain halnya bagi Gudu yang justru hatinya terasa perih karena memang tak sanggup memenuhi keinginan adiknya yang memang tidak seberapa itu. Setelah urusan mereka selesai di pasar, mereka pun pulang ke rumahnya. Dan barulah kita tahu bahwa keluarga Saru ini memang keluarga yang hidupnya bisa dibilang sangat kekurangan, di mana mereka tidak memiliki ayah, sementara ibunya harus membesarkan ketiga anaknya yang masih kecil tersebut dengan cara bekerja menjadi seorang pemulung batu yang gajinya 3.000 per hari. Bagaimana bisa dia mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka? Untuk membeli beras saja sudah sangat tidak cukup. Nah, di malamnya juga ternyata Gudu ini menjadi tukang kuli panggul di stasiun kereta yang ada di kota. Begitu mereka di stasiun, apesnya si Saru ini malah tertidur dan susah dibangunin. Hal ini tentu saja membuat Gudu jadi galau antara mulai bekerja atau menemani adiknya. Namun karena mungkin menurut Gudu adiknya bisa ditinggal dan dibiarkan tidur di kursi ini, ia pun langsung menyuruh Saru untuk menunggu dan jangan pernah pergi kemanapun sampai dia kembali. Entah sudah berapa lama saat Gudu pergi, tiba-tiba di tengah malam Saru terbangun. Saru yang melihat stasiun sepi tanpa ada satu orang pun mulai ketakutan dan berusaha memanggil kakaknya. Karena Gudu yang tak kunjung datang juga, akhirnya ia pun berjalan mencari kesana kemari sampai ke dalam kereta. Gudu? Entah apa yang ada di pikiran Saru saat itu, ia pun malah diam di dalam kereta itu. Dan apesnya dia malah ketiduran. Dan ketika bangun, Saru melihat kereta tersebut sedang melaju kencang, berteriak dan berusaha ingin keluar. Semuanya sia-sia karena kereta itu sedang dalam keadaan terkunci dan kosong. Jika ada pintu kebuka pun tidak mungkin Saru bisa turun, karena kereta ini memang melaju sangat cepat sekali, seperti sedang diudag-udag juring. Entah kemana kereta ini pergi dan berapa lama Saru terjebak di dalam. Akhirnya kereta ini pun berhenti juga. Saru semakin dibuat kebingungan dan tak tahu arah, bahkan yang membuatnya parahnya lagi bahasa yang digunakan. Saru ternyata berbeda dengan bahasa yang digunakan orang-orang di sana tersebut. Dari sini Saru pun mulai melihat beberapa anak gelandangan lainnya. Saru pun mengikuti mereka dan tidur beralas kardus. Sampai suatu malam tiba-tiba mereka pun didatangi para preman yang mencari anak gelandangan untuk dijadikan pengamen atau disuruh mengemis. Sebagian dari mereka tertangkap
namun beruntung bagi Saru yang bisa kabur dan berlari. Saru yang tersesat menjadi semakin luntang-lantung saja dengan hanya membawa kardus di tangannya. Ia pun berjalan tanpa arah tujuan sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang mbak-mbak yang bernama Nur. Ketika melihat sikapnya seperti dia ini orang baik, dan untung saja si mbak ini juga bisa bahasa Saru. Dan selanjutnya ia pun mengajak Saru untuk ke rumahnya. Di sini Saru beruntung langsung dikasih makan enak dan minum orson, bahkan dimandikan agar bersih. Tapi ternyata ada udang di balik batu. Mbak-mbak ini aslinya mau menjual Saru kepada seseorang. Lelaki yang bernama Rama ini mulai mendekati Saru dan mulai mengiming-imingi bahwa dia akan mencari ibunya. Saru yang masih bocah ini awalnya percaya, namun setelah ia melihat gelagat mbak itu, Saru pun mulai curiga dan setelah ada kesempatan, ia pun langsung kabur tanpa henti. Hari pun berganti dan minggu menjadi bulan. Saru yang telah tersesat selama 2 bulan ini menjalani harinya memulung dan berjalan tanpa arah, tanpa batas, tanpa tujuan. Sampai suatu ketika dia kelelahan dan duduk di bawah jembatan. Dengan pandangannya yang lemas dia pun melihat seseorang pemuda yang saat itu sedang makan di restoran yang berada di seberang jalan. Dengan berbekal sendok yang didapatnya saat dia mulung, dia pun lalu menirukan berbagai gerakan makan orang tersebut. Tanpa diduga, si pemuda tersebut ternyata melihatnya. Hingga ia pun tersentuh melihat apa yang dilihatnya, maka dia langsung memberikan kode dengan menunjukkan makanan yang sedang ia makan. Dan Saru pun membalasnya dengan menunjukkan mulutnya, memberitahukan bahwa saat itu ia sangat kelaparan. Si pemuda ini pun akhirnya tak tega. Setelah memberi makan seadanya, dia pun mengantarkan Saru ke kantor polisi. Di sini terjadi pembicaraan dan sang polisi pun menanyakan dari mana tempat Saru berasal. Saru pun memberitahukan bahwa dia berasal dari Ganesteli. Si polisi ini juga tidak tahu Ganesteli ini di mana. Ditanya nama ibunya pun Saru tidak tahu. Dia cuma menjawab ibu saja, bukan menjawab namanya. Setelah mengambil data, polisi ini pun kemudian mengirim Saru ke panti asuhan. Di sini terlihat keadaan panti asuhan yang kayaknya lebih mirip penjara gelandangan. Dalam satu ruangan saja Saru bersama lebih dari 10 anak lainnya. Dan para pengasuhnya juga kelihatan berandalan. Semuanya membawa tongkat pemukul. Hingga suatu ketika kemudian Saru dipanggil oleh ibu pemilik panti. Sebut saja Ibu Iot. Ibu Iot ini menunjukkan kalau ia telah berusaha menaruh foto Saru di seluruh koran India. Namun ia tidak pernah menerima balasan dari keluarga Saru. Saru tentu saja sangat sedih mendengar semua itu, namun ia pun tak berdaya. Untuk mengobati rasa sedihnya tersebut, Ibu Iot pun lantas memberikan solusi bahwa saat ini telah ada pasangan dari Australia yang ingin mengadopsi anak di sini. Saru tidak ada pilihan lain selain menyetujui saran Ibu Iot. Singkat cerita, kita beralih ke Australia. Saat pertama datang ke rumah barunya, Saru pun melihat dengan aneh barang-barang di sekitarnya. Ia tadinya yang hidup sangat kekurangan. Saat ini dia melihat semuanya jauh berbeda. Walaupun awalnya Saru ini masih canggung dengan orang tua barunya, namun dengan rasa sayang John dan Sup yang tulus ini membuat Saru cepat beradaptasi. Setahun setelah Saru tinggal, John dan Sup kembali membawa seorang anak angkat yang usianya sedikit lebih tua. Dia adalah Mantos. Mantos ini memang memiliki sedikit kekurangan, di mana dia akan menyakiti anggota badannya sendiri saat dia merasa panik atau tersinggung dan sebagainya. Sehingga dengan kata lain hal tersebut akan membuat John dan Sup merasa sangat kerepotan karenanya.
Yang lebih jauhnya lagi, kasih sayang yang selama ini dicurahkan kepada Saru sekarang menjadi terganggu semenjak kedatangan Mantos. Namun karena pada dasarnya Saru ini adalah seorang anak yang baik, patuh dan juga penyayang, ia pun akhirnya merelakan semua itu dan tetap menjadi anak yang diharapkan kedua orang tua angkatnya. Pada suatu ketika saat Saru melihat sang ibu angkatnya tersebut menangis karena pusing dengan sifatnya Mantos, Saru pun menghampiri dan memeluk sang ibu dengan penuh kasih sayang. 20 tahun berlalu, Saru ini telah menjadi seorang remaja tampan sekaligus remaja yang punya banyak prestasi. Saru pun juga sekolah di Melbourne dan mengambil jurusan manajemen hotel. Dan kisah cintanya juga dimulai dari sini. Saru selalu bertemu dengan Lucy dan sejak saat itu pula Saru pun jadi jatuh cinta kepadanya. Setelah melewati beberapa momen PDKT dan lain-lain, Saru dan Lucy pun menjadi sangat dekat dan mereka saling mencintai. Suatu hari, Saru dan Lucy menghadiri acara makan malam bersama teman-temannya. Karena teman-temannya Saru juga ada orang India, maka saat mereka makan malam khas India dan ketika Saru ke dapur untuk mengambil minuman, mendadak saja Saru melihat jelebi alias kerupuk atau semacam ranginang. Makanan yang 20 tahun ke belakang pernah sangat diinginkannya. Hal ini tentu membuat semua kenangan 20 tahun lalu terlindas kembali di pikirannya. Dengan tangan gemetar diambilnya jelebi atau kerupuk tersebut. Mata pun tanpa terasa berlinang di kedua belah pipinya. Lucy dan yang lainnya yang memperhatikan keadaan tersebut jadi terheran-heran dan cemas mendapati Saru yang demikian. Akhirnya setelah dirasa tenang, Saru pun mulai mengungkapkan dari mana asalnya, siapa dia sebenarnya, dan semua perjalanannya hingga ia bisa sampai di Australia. Singkat cerita, saat ini Saru dan Lucy berada di tempat tinggal orang tuanya. Di waktu itu sedang melakukan makan bersama Lucy, dan Lucy mencoba mengungkapkan terhadap calon mertuanya itu tentang apa yang selama ini dia cari, bahkan menjadi tujuan Saru. Namun Saru memotong ucapan Lucy supaya ibu angkatnya tersebut tidak mengetahuinya. Alasannya cukup sederhana, jika Saru jujur, maka secara tidak langsung akan menyakiti hati ibu angkatnya itu. Padahal dia memang telah berjasa besar terhadapnya selama 20 tahun. Karena hal itu suasana makan pun menjadi canggung. Apalagi ketika tiba-tiba muncul Mantos yang justru malah memperkeruh keadaan. Sedikit pertengkaran pun terjadi. Saru nampak semakin sibuk melihat apa yang menjadi keinginannya dan juga menjadi tujuannya. Ia pun sampai membuat peta di jalur pencarian di tembok kamarnya. Hari demi hari Saru lalui dengan mencari tempat tinggal asalnya. Saru pun dengan wajahnya yang semakin lusuh meminta maaf kepada ibu angkatnya tersebut bahwa dia tidak bisa menjadi anak yang baik seperti anak seutuhnya yang didambakan oleh orang tuanya, karena dia pun memang tidak berdaya ketika mengikuti suara hatinya yang selalu mengatakan bahwa ia sangat merindukan sosok ibu dan keluarga aslinya yang selama ini terpisah. Ia berpikir untuk menghentikan semua pencariannya. Bahkan ia juga datang kepada kakaknya dan meminta maaf kepadanya atas semua kebenciannya selama ini. Pada suatu malam, Saru yang sedang melamun itu, ia pun membuka laptopnya dan asal mencet menggesernya. Dan tiba-tiba saja secara tidak sengaja justru menemukan tempat tinggal yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Dari mulai stasiun saat berpisah dengan kakaknya, tempat bermain sehari-hari, sampai ke desanya yang ternyata selama 20 tahun ini ia salah menyebutkan karena tempat tinggalnya tersebut memang bukan Ganesteli melainkan adalah Ganestalai. Dan kabar tersebut pun kemudian ia sampaikan terhadap Lucy dan juga nampak terharu dan sangat bahagia.
Ibu angkatnya pun sangat bahagia mendengar berita ini. Dia juga memberikan restu untuk Saru pergi ke sana. Dia juga berharap ibu kandungnya masih di sana. Dan akhirnya sampailah Saru ke rumah yang menjadi tempat tinggalnya. Saat 20 tahun lalu, tanpa tunggu lama dia pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Namun dalam rumah tersebut sudah tidak ada orangnya dan justru menjadi tempat ternak kambing. Saru pun marah dan kecewa karena memang melewatkan waktu yang begitu lama. Dan tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak yang menanyakan tentang apa tujuannya ke tempat tersebut. Saru pun menjelaskan sambil memperlihatkan foto masa kecilnya dan mengakui bahwa rumah itu adalah tempat tinggalnya dahulu. Dan kemudian dia bertanya kemana mereka ini pergi. Si bapak-bapak ini pun menyuruh Saru untuk ikut dengannya. Akhirnya Saru bertemu dengan ibu kandungnya selama 20 tahun terpisah. Momen haru pun terjadi di adegan ini, apalagi saat Saru juga mengetahui bahwa kakaknya yang selama ini ingin dia temui justru telah tiada karena tertabrak kereta saat sedang mencari Saru di malam itu. Namun kesedihannya Saru ini akhirnya sedikit terobati karena di kerumunan itu muncul adik perempuannya yang lama ditinggalnya selama 25 tahun. Saru tersesat dan film pun selesai.